Selamat siang Bapak Sparta dan teman-teman semua. Pada siang hari ini, saya, Priska Niaweni Arupti, akan mempresentasikan mengenai off-balance sheet risk. Perkenankan saya untuk share screen. Salah satu pilihan terpenting yang dihadapi seorang manajer lembaga keuangan adalah skala relatif dari aktivitas on dan off balance sheet atau OBS lembaga keuangan. Sebagian besar dari kita mengetahui aktivitas di neraca karena muncul di aset dan kewajiban dalam neraca yang diterbitkan lembaga keuangan. Misalnya, simpanan dan kepemilikan lembaga keuangan atas obligasi dan pinjaman adalah aktivitas di neraca. Sebagai perbandingan, aktivitas off-balance sheet kurang jelas dan seringkali tidak terlihat oleh semua orang kecuali investor atau regulator yang memiliki informasi terbaik. Dalam istilah akuntansi, item off-balance sheet biasanya muncul di bawah garis bawah. Seringkali hanya sebagai catatan kaki ke laporan keuangan. Dalam istilah ekonomi, item off-balance sheet adalah aset dan kewajiban kontingensi. Aset dan kewajiban di luar neraca yang berpotensi menghasilkan arus kas masa depan yang positif atau negatif untuk lembaga keuangan yang mempengaruhi masa depan bukan saat ini. Dengan demikian, mereka memiliki dampak langsung pada profitabilitas dan kinerja lembaga keuangan di masa depan. Akibatnya, manajemen yang efisien dari item off balance sheet ini sangat penting untuk mengendalikan keseluruhan exposure risiko di lembaga keuangan modern. Dari perspektif penilaian, aset dan kewajiban off balance sheet berpotensi menghasilkan arus kas masa depan yang positif atau negatif. Biaya dari aktivitas off balance sheet menyediakan sumber utama pendapatan non-bunga bagi banyak lembaga keuangan, terutama yang terbesar dan paling layak kredit. Bab ini membahas berbagai kegiatan off balance sheet dari lembaga keuangan. Di antaranya, ada aktivitas terjadwal dan aktivitas tidak terjadwal. Untuk aktivitas terjadwal, terdiri dari loan commitment, letters of credit, derivative contract, when issued trading, serta loan sold. Untuk aktivitas tidak terjadwal, terdiri dari settlement risk dan affiliate risk. Jadi, aktivitas terjadwal itu, bank harus laporan ke Federal Reserve sebagai bagian dari laporan panggilan triwulan mereka. Aktivitas tidak terjadwal adalah aktivitas yang tidak tunduk pada persyaratan ini. Kemudian, akan dibahas pengaruh aktivitas off-balance sheet pada exposure risiko laporan keuangan. Pada exposure risiko lembaga keuangan. Kinerja pengembalian dan solvabilitas. Kemudian, menjelaskan berbagai jenis kegiatan off-balance sheet dan risiko yang terkait dengan masing-masing. Karena aktivitas off-balance sheet menciptakan exposure risiko solvabilitas, regulator memberlakukan persyaratan modal pada aktivitas ini. Persyaratan modal ini akan dijelaskan pada bab yang lainnya. Sementara, pembahasan menekankan bahwa kegiatan ini dapat menambah risiko lembaga keuangan. Kemudian, bab ini diakhiri dengan diskusi tentang peran kegiatan off-balance sheet dalam mengurangi risiko lembaga keuangan. Kontak perspektif industri menunjukkan beberapa masalah yang dipertimbangkan JP Morgan Chase dalam mengevaluasi risiko di luar neraca. Aktivitas off-balance sheet, solvabilitas lembaga keuangan.
Suatu item atau aktivitas merupakan aset di luar neraca atau off-balance sheet aset jika peristiwa kontingensi terjadi, item atau aktivitas bergerak ke sisi aset neraca. Sebaliknya, suatu item atau aktivitas merupakan kewajiban off-balance sheet jika peristiwa kontingensi terjadi, item atau aktivitas tersebut berpindah ke sisi kewajiban dalam neraca. Misalnya, seperti yang kita bahas lebih lanjut detail nanti, lembaga keuangan menjual berbagai jaminan kinerja, terutama jaminan bahwa pelanggan mereka tidak akan gagal bayar atas kewajiban keuangan dan lainnya. Contoh jaminan tersebut termasuk letter of credit dan standby letter of credit. Jika terjadi wan prestasi pelanggan, kewajiban komitmen lembaga keuangan menjadi kewajiban aktual dan bergerak ke sisi kewajiban neraca. Memang, manajer dan regulator lembaga keuangan sekarang mengenali dan mengukur risiko kegiatan off-balance sheet dan dampaknya terhadap nilai lembaga keuangan. Sementara, beberapa bagian dari risiko off-balance sheet terkait dengan risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko lainnya. Item ini juga memperkenalkan risiko unik yang harus dikelola oleh lembaga keuangan. Memang, kegagalan atau hampir kegagalan beberapa lembaga keuangan terbesar Amerika Serikat selama krisis keuangan dapat dikaitkan dengan risiko yang terkait dengan off-balance sheet. Misalnya, bank investasi Lehman Brothers, Bear Stearns, dan Merrill Lynch, lembaga tabungan Washington Mutual, perusahaan asuransi AIG, bank komersial Citigroup, perusahaan keuangan CIT Group, dan lembaga yang disponsori pemerintah, Fannie Mae, dan Freddie Mac. Kerugian dari penurunan nilai hipotek, subprime, dan sekuritas off-balance sheet yang didukung oleh hipotek ini mencapai lebih dari $1 triliun di seluruh dunia hingga pertengahan 2009. Kepemilikan off-balance sheet lembaga keuangan dan runtuhnya pasar hipotek pada pertengahan dan akhir tahun 2000-an mengakibatkan perubahan regulasi kegiatan off-balance sheet di lembaga keuangan. Berikut adalah efek derivatif dari off-balance sheet, yaitu ada 4, ada kontrak berjangka atau forward kontrak berjangka atau future kontrak, pilihan atau options, serta menukar atau swaps. Forward kontrak adalah perjanjian antara pembeli dan penjual pada waktu 0 untuk menukar aset yang tidak standar dengan uang tunai di beberapa waktu mendatang. Rincian aset dan harga yang harus dibayar pada tanggal kadaluarsa kontrak ditetapkan pada waktu 0. Harga kontrak adalah tetap selama umur kontrak. Yang kedua adalah future kontrak. Perjanjian antara pembeli dan penjual pada waktu 0 untuk menukar aset standar dengan uang tunai di beberapa waktu mendatang. Setiap kontrak memiliki kadaluarsa standar dan transaksi terjadi di pasar terpusat. Harga kontrak berjangka berubah setiap hari, karena nilai pasar aset yang mendasarinya pun berfluktuasi. Yang ketiga, options adalah kontrak yang memberikan hak kepada pemegangnya, tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual aset yang mendasarinya pada harga-harga tertentu dan jangka waktu tertentu. Yang keempat, swaps, perjanjian antara dua pihak untuk mempertukarkan aset atau serangkaian arus kas untuk jangka waktu tertentu pada interval tertentu. Karena banyak item off-balance sheet melibatkan fitur opsi, metodologi yang paling umum adalah menerapkan model teori keuangan klaim atau harga opsi. Misalnya, satu cara yang relatif sederhana untuk memperkirakan nilai posisi off-balance sheet dalam opsi adalah dengan menghitung delta opsi, sensitivitas nilai opsi terhadap 1 unit perubahan harga sekuritas yang mendasarinya, yang kemudian dikalikan dengan nilai nosional atau nilai nominal dari posisi opsi.
delta dari sebuah pilihan terletak antara 0 dan 1. Jadi, misalkan lembaga keuangan telah membeli opsi beli pada obligasi, yaitu memiliki aset off balance sheet dengan nilai nominal sebesar 100 juta dolar dan delta dihitung pada 0,25, maka nilai aset kontingensi dari posisi opsi ini adalah 25 juta dolar. Nilai aset setara delta atau aset kontingen sama dengan delta dikali nilai nominal opsi sama dengan 0,25 dikali 100 juta dolar sama dengan 25 juta dolar. Tentu saja, untuk mengetahui nilai delta untuk opsi tersebut, diperlukan model-model penetapan harga opsi seperti Black-Scholes atau model binomial. Secara umum, delta opsi bervariasi dengan tingkat harga keamanan yang mendasarinya saat bergerak masuk dan keluar dari uangnya, yaitu 0 lebih kecil dari delta, lebih kecil dari 1. Perhatikan bahwa jika lembaga keuangan menjual opsi, opsi tersebut akan dinilai sebagai kewajiban kontingensi. Komitmen pinjaman dan letters of credit juga merupakan aktivitas di luar neraca atau off balance sheet yang memiliki fitur opsi. Secara khusus, pemegang komitmen pinjaman atau batas kredit yang memutuskan untuk menarik batas kredit tersebut menggunakan opsi untuk meminjam. Ketika pembeli jaminan gagal bayar, pembeli ini menggunakan opsi default. Demikian pula, ketika pihak lawan transaksi derivatif tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar, misalnya dalam swap, ini dianggap sebagai pelaksanaan opsi default. Demikian pula, ketika pihak lawan transaksi derivatif tidak mampu atau tidak mampu memenuhi kewajibannya, ini dianggap sebagai pelaksanaan opsi default. Sehubungan dengan swap, futures, dan forward, pendekatan umum adalah mengubah posisi ini menjadi nilai yang setara dari aset yang mendasarinya. Misalnya, swap suku bunga mengambang tetap sebesar 20 juta dolar 10 tahun, di mana lembaga keuangan menerima 20 pembayaran suku bunga tetap setengah tahunan sebesar 8% per tahun, yaitu 4% per setengah tahun, dan membayar pembayaran suku bunga mengambang setiap setengah tahun di indeks ke LIBOR. Dapat dilihat sebagai setara dalam hal penilaian. Dari posisi neraca, dalam dua obligasi 20 juta dolar, artinya lembaga keuangan dapat dilihat sebagai pemegang aset panjang 20 juta dolar dalam obligasi 10 tahun dengan kupon tahunan 8% per tahun dan memegang kewajiban jangka pendek 20 juta dolar dalam obligasi dengan suku bunga mengambang dengan jangka waktu 10 tahun dan tarifnya disesuaikan setiap 6 bulan. Nilai pasar dari swap dapat dilihat sebagai nilai sekarang dari selisih antara arus kas pada obligasi suku bunga dan arus kas yang diharapkan pada obligasi suku bunga mengambang. Nilai pasar ini biasanya merupakan persentase yang sangat kecil dari nilai nominal atau swap. Dalam contoh swap 20 juta dolar, nilai pasar sekitar 3% dari angka ini atau 600.000 dolar. Bank for International Settlements melaporkan total nilai nasional dari sekuritas derivatif OTC adalah 630,1 miliar dolar pada tahun 2015 dan nilai pasar sekuritas ini adalah 20,9 miliar dolar atau 3,3% dari nilai nosional. Pada bulan Desember 2008, setelah dimulainya krisis keuangan, nilai nominal adalah 591,96 miliar dolar. Penurunan pertama yang pernah terjadi.
dan nilai pasar adalah 33,89 miliar dolar atau 5,7%. Dengan model penilaian ini, kita dapat menghitung dalam arti perkiraan nilai saat itu atau pasar dari setiap aset dan kewajiban off balance sheet dan pengaruhnya terhadap solvabilitas lembaga keuangan. Memang, dari perspektif pemegang saham dan regulator, peningkatan besar dalam nilai kewajiban off balance sheet dapat membuat lembaga keuangan bangkrut secara ekonomi seefektif mungkin. Kerugian karena kesenjangan suku bunga dan tidak sesuai dan gagal bayar atau kerugian kredit dari aktivitas neraca. Misalnya, selama krisis keuangan, kerugian atas kewajiban utang yang dijaminkan off balance sheet terkait hipotek Amerika Serikat mencapai 260 miliar dolar. Pengembalian dan risiko aktivitas off balance sheet. Pada tahun 1980-an, meningkatnya kerugian pinjaman ke negara-negara kurang berkembang dan Eropa Timur, peningkatan volatilitas suku bunga, dan penurunan margin bunga untuk pinjaman neraca karena persaingan non-bank mendorong banyak bank komersial besar untuk mencari kegiatan off-balance sheet yang menguntungkan. Dengan memindahkan aktivitas dari neraca, bank berharap untuk mendapatkan lebih banyak pendapatan biaya untuk mengimbangi penurunan margin atau spread pada bisnis pinjaman tradisional mereka. Pada saat yang sama, mereka dapat menghindari biaya peraturan atau pajak. Karena persyaratan cadangan, premi asuransi simpanan, dan persyaratan kecukupan modal tidak dikenakan pada kegiatan di luar neraca. Dengan demikian, bank memiliki insentif penghindaran pajak pendapatan dan peraturan untuk memindahkan aktivitas dari neraca mereka. Pertumbuhan dramatis kegiatan off-balance sheet menyebabkan Federal Reserve memperkenalkan skema pelacakan pada tahun 1983 sebagai bagian dari laporan panggilan triwulan mereka. Bank dan lembaga tabungan mulai mengirimkan jadwal di mana mereka mencantumkan ukuran nominal dan berbagai kegiatan off-balance sheet mereka. Berikut adalah aktivitas di luar ukuran nominal. Berikut adalah aktivitas di luar neraca untuk bank komersial dan lembaga tabungan Amerika Serikat untuk tahun 1992 dan kuartal pertama 2015. Tabel ini juga menunjukkan distribusi kegiatan off-balance sheet tahun 2015 untuk JP Morgan Chase. Pada tabel 16.4, perhatikan pertumbuhan relatif dari aktivitas di luar neraca. Pada tahun 1992, nilai nominal aktivitas off-balance sheet adalah 10.358,9 miliar dolar dibandingkan dengan 3.506,2 miliar dolar dalam aktivitas neraca. Pada kuartal pertama tahun 2015, nilai nominal dari aktivitas off-balance sheet ini adalah 213.893,6 miliar dolar, meningkat 1.965% hanya dalam waktu 24 tahun, dibandingkan dengan 14.736,6 miliar dolar di neraca kegiatan, meningkat 320%. Demikian juga, pada tahun 2015, JP Morgan Chase memiliki total aktivitas off-balance sheet sebesar 58.485,3 miliar dolar atau 57.096,1 miliar dolar diantaranya adalah kontrak derivatif, futures, forward, swap, opsi, dan derivatif kredit. Dibandingkan dengan aset neraca sebesar 2.246,1 miliar dolar. Pada tabel 16.5 menunjukkan bahwa sebagian besar pertumbuhan kegiatan off-balance sheet selama periode 1992 hingga 2015
disebabkan oleh kontrak turunan atau derivatif kontrak. Kepemilikan kontrak ini meningkat 2.745% dari 8.765 miliar dolar pada 1992 menjadi 249.337 miliar dolar pada kuartal kedua tahun 2011. Sebelumnya, sebelum jatuh kembali ke 203.120 miliar dolar pada tahun 2015. Sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya, bagian dari reformasi Wall Street dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen disahkan pada 2010 dalam menanggapi krisis keuangan adalah Peraturan Volcker yang melarang lembaga penyimpanan Amerika Serikat terlibat dalam perdagangan eksklusif, yaitu perdagangan sebagai prinsipal untuk rekening perdagangan bank. Ini termasuk setiap transaksi untuk membeli atau menjual derivatif. Dengan demikian, hanya cabang bisnis perbankan investasi yang diizinkan untuk melakukan perdagangan semacam itu. Aturan Volcker ditetapkan pada April 2014 dan bank memiliki waktu hingga 21 Juli 2015 untuk mematuhinya. Hasilnya adalah pengurangan sekuritas derivatif yang disimpan di luar neraca oleh lembaga keuangan ini. Sebagian besar kegiatan off-balance sheet ini dilakukan oleh beberapa bank saja. Misalnya, pada tahun 2015, sekitar 1.427 dari lebih dari 5.570 bank dan lembaga tabungan Amerika Serikat memegang derivatif off-balance sheet yang dilaporkan dalam seperti pada tabel 16.5. Dan 25 bank terbesar memiliki 99,8% dari derivatif yang beredar. Sementara, seperti disebutkan sebelumnya, nilai nominal item off balance sheet melebih-lebihkan nilai pasar atau klaim kontingen mereka saat ini. Pertumbuhan aktivitas ini masih sangat fenomenal. Memang, peningkatan fenomenal ini telah mendorong regulator untuk memberlakukan persyaratan modal pada kegiatan tersebut untuk secara eksplisit mengakui eksportir risiko solvabilitas lembaga keuangan dari mengejar kegiatan tersebut. Persyaratan modal ini mulai berlaku pada 1 Januari 1993. Hal ini nantinya akan dijelaskan lebih lanjut pada bab lainnya. Dari tabel 16.4 dan 16.5 tadi, kita mengetahui jenis utama aktivitas off-balance sheet untuk Bank Amerika Serikat, yaitu yang pertama, komitmen pinjaman. Yang kedua, surat kredit siaga dan surat kredit. Yang ketiga, futures, forwards, swaps, dan option. Yang keempat, surat berharga saat diterbitkan. Yang kelima, pinjaman terjual. Bagian selanjutnya, menganalisis aktivitas off-balance sheet ini secara lebih rinci dan memberikan perhatian khusus pada jenis exposure risiko yang dihadapi lembaga keuangan saat terlibat dalam aktivitas tersebut. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, penilaian pasar yang tepat dari aset dan kewajiban kontingensi ini bisa sangat sulit karena klaim kontingensi yang kompleks. Fitur dan aspek pilihan, paling tidak, manajer lembaga keuangan harus memahami tidak hanya fitur umum dari exposure risiko yang terkait dengan setiap aset dan kewajiban off-balance sheet utama, tetapi juga bagaimana masing-masing dapat mempengaruhi pengembalian dan profitabilitas lembaga keuangan. Saat ini, sebagian besar pinjaman komersial dan industri dibuat oleh perusahaan yang menghapus atau meminjam terhadap jalur kredit atau komitmen pinjaman yang telah dinegosiasikan sebelumnya daripada meminjam pinjaman spot. Ini berdasarkan diskusi pada bab sebelumnya tentang pinjaman K&I. Pada Mei 2015, 94,6% dari semua jatuh tempo 1 bulan hingga 1 tahun dan 87,6% lebih dari 1 tahun jatuh tempo pinjaman K&I dibuat berdasarkan kontrak komitmen. Perjanjian komitmen pinjaman adalah
komitmen kontraktual oleh lembaga keuangan untuk meminjamkan kepada perusahaan dalam jumlah maksimum tertentu. Misalnya, 10 juta dolar dengan persyaratan suku bunga tertentu, misalnya 12%. Perjanjian komitmen pinjaman juga menentukan jangka waktu peminjam memiliki opsi untuk menghapus pinjaman ini. Jika pinjaman tidak diperlukan, opsi atau penarikan tidak akan dilakukan. Sebagai imbalan, untuk membuat komitmen pinjaman ini, lembaga keuangan dapat membebankan biaya di muka atau biaya fasilitas. Katakanlah 1/8% dari ukuran komitmen, atau $12.500 dalam hal ini. Selain itu, lembaga keuangan harus siap memasok 10 juta dolar penuh setiap saat selama periode komitmen. Katakanlah 1 tahun. Sementara itu, peminjam memiliki opsi berharga untuk menurunkan jumlah antara $0 dan 10 juta dolar. Lembaga keuangan juga dapat membebankan biaya back-end atau biaya komitmen kepada peminjam atas saldo yang tidak terpakai dalam garis komitmen pada akhir periode. Dalam contoh ini, jika peminjam mengambil hanya 8 juta dolar selama setahun dan biaya atas komitmen yang tidak digunakan adalah 1/4%, lembaga keuangan akan menghasilkan pendapatan tambahan sebesar persen dikali 2 juta dolar atau $5.000. Jadi, hanya ketika peminjam benar-benar menarik komitmen, pinjaman yang dibuat berdasarkan komitmen muncul di neraca. Jadi, hanya ketika pinjaman 8 juta dolar diturunkan, neraca menunjukkan pinjaman baru senilai 8 juta dolar sedang dibuat. Ketika komitmen 10 juta dolar dibuat pada waktu 0, tidak ada yang terlihat di neraca. Namun demikian, lembaga keuangan harus siap untuk memenuhinya, yaitu memenuhi 10 juta dolar tadi dalam bentuk pinjaman setiap hari dalam periode komitmen 1 tahun, yaitu pada waktu 0, klaim kontingen baru atas sumber daya lembaga keuangan telah dibuat. Hal ini menimbulkan pertanyaan, risiko kontingensi apa yang diciptakan oleh ketentuan komitmen pinjaman? Setidaknya ada 4 terkait perpanjangan komitmen pinjaman. Yang pertama, risiko suku bunga. Yang kedua, risiko penghapusan. Yang ketiga, risiko kredit. Yang keempat, risiko pendanaan agregat. Risiko suku bunga adalah risiko kontingensi yang berasal dari fakta bahwa lembaga keuangan sebelumnya berjanji untuk menyediakan pinjaman kepada peminjam selama periode komitmen, baik pada beberapa suku bunga tetap sebagai komitmen pinjaman dengan suku bunga tetap, atau beberapa suku bunga variabel sebagai komitmen pinjaman dengan suku bunga variabel. Misalkan, lembaga keuangan berjanji untuk meminjamkan maksimum 10 juta dolar dengan tingkat bunga tetap 12% sepanjang tahun, dan biaya dananya meningkat. Biaya dana mungkin naik ke tingkat yang membuat selisih antara tingkat komitmen 12% dan biaya dana lembaga keuangan negatif atau sangat kecil. Selain itu, 12% mungkin jauh lebih rendah daripada tingkat yang harus dibayar pelanggan jika terpaksa meminjam di pasar pinjaman spot di bawah kondisi tingkat bunga saat ini. Ketika suku bunga naik selama periode komitmen, lembaga keuangan akan kehilangan portofolio komitmen pinjaman dengan suku bunga tetap karena peminjam menggunakan jumlah penuh opsi berharga mereka untuk meminjam dengan suku bunga di bawah pasar. Salah satu cara lembaga keuangan dapat mengendalikan risiko ini adalah dengan membuat tingkat komitmen mengambang dengan suku bunga pinjaman spot. Misalnya, dengan mengindeks komitmen pinjaman ke suku bunga utama. Jika suku bunga utama naik selama periode komitmen, demikian pula
biaya pinjaman komitmen kepada peminjam, peminjam membayar suku bunga pasar yang berlaku saat komitmen ditarik. Namun demikian, solusi tarif formula ini tidak benar-benar menghilangkan risiko suku bunga atas komitmen pinjaman. Misalnya, anggaplah bahwa suku bunga utama naik 1%, tetapi biaya dana naik 1,25%, selisih antara pinjaman komitmen terindeks dan biaya dana menyempit sebesar 0,25%. Risiko penyebaran ini sering disebut sebagai risiko dasar. Selanjutnya, risiko penghapusan. Risiko kontingen lainnya adalah risiko takedown atau penghapusan. Secara khusus, dalam membuat komitmen pinjaman, lembaga keuangan harus selalu siap untuk memberikan batas komitmen pinjaman. Lembaga keuangan harus selalu siap untuk memberikan batas komitmen maksimum, katakanlah 10 juta dolar dalam contoh kita. Peminjam memiliki opsi fleksibel untuk meminjam apapun antara 0 dolar dan plafon 10 juta dolar pada hari kerja apapun dalam periode komitmen. Hal ini memaparkan lembaga keuangan pada tingkat risiko atau ketidakpastian likuiditas di masa depan. Lembaga keuangan tidak pernah bisa benar-benar yakin kapan, selama periode komitmen, peminjam akan menuntut 10 juta dolar penuh atau sebagian darinya secara tunai. Memang, peminjam dapat datang ke bank dan meminjam dalam jumlah yang berbeda selama periode tersebut. Katakanlah 1 juta dolar di bulan 1, 2 juta dolar di bulan 2, dan seterusnya. Satu-satunya kendala adalah plafon 10 juta dolar. Selanjutnya adalah risiko kredit. Lembaga keuangan juga menghadapi tingkat risiko kredit kontingensi dalam menetapkan tingkat bunga atas komitmen pinjaman. Secara khusus, lembaga keuangan sering menambahkan premi risiko berdasarkan penilaian kelayakan kredit peminjam saat ini. Misalnya, peminjam dapat dinilai sebagai risiko kredit A2 yang membayar 1% di atas suku bunga utama. Namun, misalkan bahwa selama periode komitmen 1 tahun, perusahaan peminjam mengalami kesulitan, pendapatannya menurun, sehingga kelayakan kreditnya diturunkan menjadi B3. Masalah lembaga keuangan adalah bahwa premi risiko kredit pada komitmen telah ditetapkan ke tingkat A2 untuk periode komitmen 1 tahun. Untuk menghindari terkena penurunan dramatis dalam kelayakan kredit peminjam selama periode komitmen, sebagian besar lembaga keuangan menyertakan klausul perubahan kondisi material yang merugikan di mana lembaga keuangan dapat membatalkan atau mengubah harga komitmen pinjaman. Sebagai contoh, karena kualitas kredit yang memburuk dari peminjam bisnis dan rumah tangga pada akhir tahun 2008, bank mengurangi atau membatalkan jalur kredit untuk bisnis dan rumah tangga, serta komitmen yang tidak digunakan untuk mendanai pinjaman yang dikontrakkan. Namun, menerapkan klausul seperti ini sebenarnya merupakan taktik terakhir bagi lembaga keuangan, karena dapat membuat peminjam keluar dari bisnis dan mengakibatkan tuntutan hukum yang mahal untuk pelanggaran kontrak. Risiko pendanaan agregat. Banyak perusahaan peminjam besar seperti Home Depot, Ford, dan IBM mengambil beberapa komitmen atau jalur kredit dengan banyak lembaga keuangan sebagai asuransi terhadap krisis kredit di masa depan. Dalam krisis kredit, pasokan pinjaman spot kepada peminjam dibatasi. Mungkin sebagai akibat dari tindakan kebijakan moneter Federal Reserve yang membatasi. Penyebab lain adalah keengganan lembaga keuangan yang meningkat terhadap pinjaman, seperti yang terlihat selama krisis keuangan ketika bank tidak mau meminjamkan kepada siapapun kecuali pemohon pinjaman yang paling layak kredit. Dalam krisis kredit, peminjam dengan komitmen pinjaman jangka panjang tidak mungkin mengalami kendala kredit
seperti mereka yang tidak memiliki komitmen pinjaman. Namun, ini juga menyeratkan bahwa permintaan agregat peminjam untuk menghapus komitmen pinjaman kemungkinan besar akan menjadi yang terbesar ketika kondisi pinjaman dan pendanaan lembaga keuangan paling mahal dan sulit. Dalam kondisi kredit yang sulit, efek penghapusan komitmen agregat ini dapat meningkatkan biaya dana di atas tingkat normal. Sementara, banyak lembaga keuangan berebut dana untuk memenuhi komitmen mereka kepada pelanggan. Misalnya, pada pertengahan September 2008, pasar keuangan telah membeku dan bank-bank berhenti meminjamkan satu sama lain dengan tarif yang terlalu tinggi. London Interbank Overdraft Rate semalam lebih dari 2 kali lipat. Bank umumnya saling mengandalkan uang tunai yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suku bunga pinjaman antar bank ini umumnya rendah karena adanya keyakinan bahwa lembaga keuangan akan saling membayar kembali. Tapi kepercayaan telah rusak selama krisis keuangan. Ini mirip dengan efek eksternalis umum di banyak pasar, ketika semua peserta secara bersama bertindak bersama-sama dan mempengaruhi biaya masing-masing peserta individu. Selanjutnya adalah surat kredit dan surat kredit siaga, atau yang biasa disebut atau dikenal dengan Letter of Credit Commercial atau LC dan Standby Letters of Credit atau SLC. Dalam menjual surat kredit komersial atau LC dan surat kredit siaga atau SLC, untuk biaya, lembaga keuangan menambah kewajiban kontingensi mereka di masa depan. Baik LC maupun SLC pada dasarnya adalah jaminan yang dijual oleh lembaga keuangan untuk menjamin kinerja pembeli jaminan. Dalam istilah ekonomi, lembaga keuangan yang menjual LC dan SLC adalah menjual asuransi terhadap frekuensi atau tingkat keparahan dari beberapa kejadian tertentu di masa depan. Lebih lanjut, serupa dengan berbagai lini asuransi yang dijual oleh perusahaan asuransi properti korban, kontrak LC dan SLC berbeda dalam hal tingkat keparahan dan frekuensi eksposur risiko mereka. Selanjutnya akan melihat eksposur risiko lembaga keuangan yang terlibat dalam LC dan SLC, aktivitas off balance sheet. Surat kredit komersial atau LC. Surat kredit komersial banyak digunakan dalam perdagangan domestik dan internasional. Misalnya, mereka memudahkan pengiriman biji-bijian antara petani di Iowa dan pembeli di New Orleans, atau pengiriman barang antara importir Amerika Serikat dan eksportir asing. Peran lembaga keuangan adalah untuk memberikan jaminan formal bahwa pembayaran untuk barang yang dikirim atau dijual akan datang terlepas dari apakah pembeli barang gagal membayar. Contoh LC yang sangat sederhana ada pada gambar 16.2. Untuk transaksi internasional antara importir Amerika Serikat dan eksportir Jerman. Misalkan, importir Amerika Serikat mengirimkan pesanan mesin senilai 10 juta dolar ke eksportir Jerman, seperti yang ditunjukkan pada panah 1 gambar 16.2. Namun, eksportir Jerman memungkinkan enggan mengirim barang tanpa jaminan atau jaminan pembayaran setelah dikirim. Importir Amerika Serikat mungkin berjanji untuk membayar barang dalam 90 hari. Tetapi eksportir Jerman mungkin merasa tidak aman karena ia hanya tahu sedikit tentang kelayakan kredit importir Amerika Serikat. Dan karena importir Amerika Serikat memiliki peringkat kredit yang rendah, katakanlah B atau BB. Untuk membujuk eksportir Jerman agar mengirimkan barang, importir Amerika Serikat mungkin harus beralih ke lembaga keuangan Amerika Serikat yang besar yang telah mengembangkan hubungan pelanggan jangka panjang dengannya. Dalam perannya sebagai pemberi pinjaman dan pemantau lembaga keuangan Amerika Serikat, dapat menilai kelayakan kredit importir Amerika Serikat dengan lebih baik. Lembaga keuangan Amerika Serikat dapat menerbitkan jaminan pembayaran kontingensi, yaitu LC kepada eksportir Jerman
atas nama importir dengan imbalan biaya LC yang dibayarkan oleh importir Amerika Serikat. Dalam contoh ini, lembaga keuangan akan mengirimkan kepada eksportir Jerman sebuah LC menjamin pembayaran barang dalam 90 hari, terlepas dari apakah importir gagal memenuhi kewajiban kepada eksportir Jerman. Lihat panah 2. Secara implisit, lembaga keuangan menggantikan risiko kredit importir Amerika Serikat dengan jaminan risiko kreditnya sendiri. Agar substitusi ini bekerja secara efektif dalam menjamin pembayaran, lembaga keuangan harus memiliki reputasi kredit yang lebih tinggi atau reputasi kualitas kredit yang lebih baik daripada importir Amerika Serikat. Setelah lembaga keuangan menerbitkan LC dan mengirimkannya ke eksportir Jerman, eksportir mengirimkan barang ke importir Amerika Serikat, seperti yang ditunjukkan oleh panah 3. Kemungkinannya sangat tinggi bahwa dalam waktu 90 hari, importir Amerika Serikat akan membayar eksportir Jerman untuk barang yang dikirim dan lembaga keuangan menyimpan biaya LC sebagai keuntungan. Biayanya mungkin 10 basis poin dari nilai nominal letter of credit atau $10.000 dalam contoh ini. Surat kredit siaga atau SLC. Letter of credit siaga melakukan fungsi asuransi yang mirip dengan letter of credit komersial. Namun, struktur dan jenis risiko yang ditanggung berbeda. Lembaga keuangan dapat menerbitkan SLC untuk mencakup kontingensi yang berpotensi lebih parah. Kurang dapat diprediksi atau sering dan tidak harus terkait dengan perdagangan. Kontingensi ini termasuk jaminan kinerja obligasi di mana lembaga keuangan dapat menjamin bahwa pengembangan real estate akan selesai dalam beberapa interval waktu. Sebagai alternatif, lembaga keuangan dapat menawarkan jaminan default untuk mendukung penerbitan surat berharga atau commercial papers atau obligasi pendapatan kota untuk memungkinkan penerbit mencapai peringkat kredit yang lebih tinggi dan biaya pendanaan yang lebih rendah daripada yang seharusnya terjadi. Tanpa peningkatan kredit, misalnya, banyak perusahaan tidak akan meminjam di pasar surat berharga atau harus meminjam dengan biaya pendanaan yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah risiko terkait dengan surat kredit atau letter of credit. Risiko bagi lembaga keuangan dalam menjual surat kredit atau letter of credit adalah bahwa pembeli LC mungkin gagal untuk melakukan seperti yang dijanjikan berdasarkan kewajiban kontrak. Misalnya, dengan LC komersial yang dijelaskan tadi, ada kemungkinan kecil bahwa importir Amerika Serikat tidak akan mampu membayar $10 juta dalam 90 hari dan akan gagal bayar. Kemudian, lembaga keuangan akan berkewajiban untuk memenuhi jaminannya bahwa kewajiban kontraktual akan dipenuhi. Biayawan prestasi semacam itu berarti bahwa lembaga keuangan penjamin harus membayar $10 juta kepada eksportir. Meskipun akan ada klaim kreditur terhadap aset importir untuk mengimbangi kerugian ini. Demikian juga untuk SLC, ada kemungkinan kecil bahwa penerbit surat berharga tidak akan mampu membayar pemegang surat berharga sebesar $100 juta seperti yang dijanjikan pada saat jatuh tempo. Lembaga keuangan kemudian akan diwajibkan untuk membayar $100 juta kepada pemegang surat berharga atau investor atas nama penerbit. Jelas, biaya atas letter of credit harus melebihi risiko gagal bayar yang diharapkan pada LC atau SLC. Yang sama dengan kemungkinan gagal bayar oleh pihak lawan dikalikan pembayaran bersih yang diharapkan pada letter of credit setelah disesuaikan dengan kemampuan lembaga keuangan untuk mengklaim kembali aset dari importir atau penerbit surat berharga yang wan prestasi dan biaya pemantauannya. Selama krisis keuangan, banyak perusahaan tidak mampu membayar kewajiban surat berharga mereka yang jatuh tempo. Jumlah potensi default akan melumpuhkan lembaga keuangan yang sudah kekurangan likuiditas
yang telah menulis standby letter of credit yang mendukung surat berharga. Seperti tanggapan Dewan Federal Reserve mengumumkan pembuatan dari Commercial Paper Funding Facilities, fasilitas yang melengkapi fasilitas kredit Federal Reserve yang ada untuk membantu menyediakan likuiditas ke pasar pendanaan jangka pendek. Di bawah rencana tersebut, Federal Reserve masuk untuk membeli surat berharga dan utang jangka pendek lainnya yang membiayai operasional perusahaan sehari-hari. Jadi, daripada harus menggunakan letter of credit bank untuk membayar kewajiban surat berharga komersial, pemerintah federal menyelamatkan sekuritas ini dan lembaga keuangan mendukungnya. Kontrak derivatif, futures, forward, swaps, dan option. Lembaga keuangan dapat menjadi pengguna kontrak derivatif untuk lindung nilai dan tujuan lain atau dealer yang bertindak sebagai rekanan dalam perdagangan dengan pelanggan dengan biaya tertentu. Pada tahun 2015, 1.427 bank dan lembaga tabungan Amerika Serikat adalah pengguna derivatif dengan 4 bank dealer besar, JP Morgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs, dan Bank of America, menyumbang sekitar 91,3% dari 120 miliar dolar derivatif yang dimiliki dan dilaporkan pada tabel 16.5 tadi. Pada kuartal pertama tahun 2015, 1.427 lembaga keuangan ini memperoleh pendapatan perdagangan lebih dari 7,7 miliar dolar dari portofolio derivatif mereka. Namun seperti yang disorot pada tabel 16.2 dan diskusi di seluruh bab ini, risiko sekuritas ini dapat menyebabkan kerugian dan bahkan kegagalan perusahaan. Risiko kredit kontingensi kemungkinan akan muncul ketika lembaga keuangan memperluas posisi mereka dalam forward, futures, swaps, dan opsi. Risiko ini terkait dengan fakta bahwa pihak lawan dari salah satu kontrak ini mungkin gagal membayar kewajiban pembayaran, meninggalkan lembaga keuangan tanpa lindung nilai, dan harus mengganti kontrak dengan tingkat suku bunga, harga, dan nilai tukar saat ini. Selanjutnya, default seperti itu kemungkinan besar terjadi ketika pihak lawan mengalami kerugian besar pada kontrak dan lembaga keuangan mendapatkan uang dari kontrak tersebut. Jenis risiko default ini jauh lebih serius untuk kontrak forward dan swap daripada kontrak berjangka. Hal ini terjadi karena kontrak forward adalah kontrak yang tidak standar ditandatangani secara bilateral oleh pihak-pihak yang bernegosiasi seperti dua lembaga keuangan, dan semua arus kas harus dibayar pada satu waktu atau pada saat kontrak jatuh tempo. Oleh karena itu, perjanjian tersebut pada dasarnya adalah pengaturan over the counter atau OTC tanpa jaminan eksternal jika salah satu pihak yang lainnya gagal memenuhi kontrak. Future kontrak seperti forward kontrak adalah komitmen untuk menyerahkan valuta asing atau beberapa aset lainnya pada suatu tanggal di masa mendatang. Jika pihak lawan gagal dalam hal kontrak berjangka, bagaimanapun pertukaran mengasumsikan posisi pihak yang gagal bayar dan kewajiban pembayaran. Jadi, kecuali keruntuhan pasar keuangan yang sistematis mengancam pertukaran itu sendiri, kontrak berjangka pada dasarnya bebas dari risiko default. Selain itu, risiko default dikurangi dengan pendanaan harian ke pasar kontrak. Ini mencegah akumulasi kerugian dan keuntungan yang terjadi dengan kontrak forward. Perbedaan-perbedaan ini akan dibahas lebih lanjut pada bab selanjutnya. Opsi adalah kontrak yang memberikan hak kepada pemegangnya, tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau opsi beli dan untuk menjual atau opsi jual aset dasar pada harga yang telah ditentukan sebelumnya untuk jangka waktu tertentu. Kontrak opsi juga dapat dibeli atau dijual oleh lembaga keuangan, diperdagangkan baik over the counter atau OTC, dan dibeli atau dijual di bursa terorganisir. Jika opsi adalah opsi standar yang diperdagangkan di bursa, seperti opsi obligasi, opsi tersebut sebenarnya bebas risiko default. Jika opsi tersebut adalah opsi khusus
yang dibeli OTC seperti batas suku bunga, beberapa elemen risiko default pasti ada. Swap adalah perjanjian antara dua pihak disebut rekanan untuk menukar arus kas periodik tertentu di masa depan berdasarkan beberapa instrumen atau harga yang mendasarinya. Misalnya, tingkat bunga tetap atau mengambang pada obligasi atau wesel. Mirip dengan opsi, swap adalah instrumen OTC, biasanya rentan terhadap risiko pihak lawan. Jika suku bunga atau nilai tukar mata uang asing bergerak banyak, satu pihak dapat dihadapkan dengan exposure kegiatan yang cukup besar di masa depan, menciptakan intensif untuk gagal bayar. Derivatif kredit, termasuk forward, opsi, dan swap, memungkinkan lembaga keuangan melakukan lindung nilai atas risiko kredit mereka. Mereka dapat digunakan untuk melindungi risiko kredit pada pinjaman individu atau obligasi atau portofolio pinjaman dan obligasi. Misalnya, jika peminjam mengajukan pilot, lembaga keuangan dapat menggunakan haknya untuk menukar pinjamannya dengan penjual derivatif kredit dengan nilai nominal, sehingga melindungi lembaga keuangan dari kerugian atas jumlah nasional atau nominal. Sebagai imbalannya, lembaga keuangan membayar penjual biaya di muka serta pembayaran berkala untuk mempertahankan perlindungan derivatif. Kekhawatiran risiko kredit dengan efek derivatif. Secara umum, default atau kredit pada kontrak over the counter atau OTC meningkat seiring dengan waktu jatuh tempo kontrak dan fluktuasi harga dasar, suku bunga, atau nilai tukar. Sebagian besar bukti empiris menunjukkan bahwa kontrak derivatif umumnya mengurangi risiko lembaga keuangan atau membiarkannya tidak terpengaruh. Namun, krisis keuangan dengan jelas menggambarkan besarnya risiko yang dapat dikenakan derivatif pada lembaga keuangan dan bahkan sistem keuangan dunia. Risiko kredit terjadi karena potensi pihak lawan untuk gagal membayar kewajiban pembayarannya berdasarkan kontrak derivatif. Situasi yang mengharuskan lembaga keuangan untuk mengganti kontrak pada harga pasar saat ini dan menilai berpotensi rugi. Risiko ini paling umum dalam OTC daripada kontrak derivatif yang diperdagangkan di bursa. Misalnya, kewajiban hutangnya dijaminkan. Kontrak OTC biasanya adalah kontrak yang tidak standar atau unik yang tidak memiliki jaminan eksternal dari pertukaran yang terorganisir. Default pada kontrak ini biasanya terjadi ketika lembaga keuangan memperoleh keuntungan dari pihak lawan yang mengalami kerugian, yaitu ketika kontrak melakukan lindung nilai atas risiko, persis seperti yang diharapkan lembaga keuangan. Dengan demikian, risiko default lebih tinggi ketika volatilitas aset dasar lebih tinggi, seperti yang terjadi pada akhir tahun 2000-an. Pertumbuhan pasar sekuritas derivatif merupakan salah satu faktor utama yang mendasari pengenaan persyaratan modal berbasis risiko BIS pada Januari 1993. Ketakutan saat itu adalah bahwa dalam kontrak sekuritas derivatif jangka panjang, pihak lawan yang kehabisan uang, yaitu pihak lawan yang saat ini dirugikan dalam hal arus kas, akan memiliki insentif untuk gagal membayar kontrak tersebut untuk mencegah kerugian saat ini dan masa depan. Akibatnya, BIS memberlakukan rasio modal yang diperlukan untuk lembaga penyimpanan terhadap kepemilikan mereka atas sekuritas derivatif. Pembelian dan penjualan surat berharga saat diterbitkan. Sangat sering, bank dan lembaga keuangan lainnya, khususnya bank investasi, memasukkan komitmen untuk membeli dan menjual sekuritas sebelum diterbitkan. Ini disebut perdagangan aset diterbitkan atau when issued.
Komitmen OBS ini dapat mengekspos lembaga keuangan terhadap risiko suku bunga di masa depan atau kontingensi. Bank komersial sering memasukkan sekuritas ini sebagai bagian dari kepemilikan mereka atas kontrak berjangka. Contoh komitmen when issued yang baik adalah yang diambil dengan T-bills baru pada minggu sebelum pengumuman hasil lelang T-bills. Setiap hari Selasa, Federal Reserve atau nama Departemen Keuangan mengumumkan ukuran lelang dari tagihan baru 3 dan 6 bulan yang akan dialokasikan pada hari Senin berikutnya. Di antara pengumuman ukuran lelang pada hari Selasa dan pengumuman penjatahan tagihan yang menang pada hari Senin berikutnya, dealer T-bill menjual kontrak when issued. Risiko terkait dengan sekuritas saat diterbitkan. Biasanya, bank investasi besar dan bank komersial adalah dealer utama when issued T-bill. Saat ini, sekitar 20 bank semacam itu. Mereka menjual T-bills yang belum diterbitkan untuk pengiriman ke depan kepada pelanggan di pasar sekunder dengan margin kecil di atas harga yang mereka harapkan untuk dibayar pada lelang utama. Ini bisa menguntungkan jika yang utama, dealer mendapatkan semua tagihan yang dibutuhkan di lelang dengan harga atau tingkat bunga yang sesuai untuk memenuhi kontrak forward when issued ini. Dealer utama yang melakukan kesalahan mengenai jangka waktu lelang, yaitu tingkat suku bunga, menghadapi risiko bawaan komitmen yang dibuat untuk mengirimkan T-bills di pasar when issued hanya dapat dipenuhi dengan kerugian. Pinjaman terjual. Semakin banyak bank dan lembaga keuangan lainnya memulai pinjaman di neraca mereka. Tetapi alih-alih menahannya hingga jatuh tempo, mereka dengan cepat menjualnya kepada investor luar. Investor luar tersebut antara lain adalah bank lain, perusahaan asuransi, reksadana, bahkan korporasi. Dalam bertindak sebagai pemberi pinjaman dan penjual pinjaman, lembaga keuangan lebih banyak beroperasi di mode pialang pinjaman daripada sebagai transformator aset tradisional. Ketika pihak luar membeli pinjaman dengan mutlak, tidak ada jalan lain kepada penjual pinjaman. Jika pinjaman akhirnya menjadi buruk, penjualan pinjaman tidak memiliki implikasi kewajiban kontingensi off balance sheet untuk lembaga keuangan. Secara khusus, no recourse. Berarti bahwa jika pinjaman yang dijual lembaga keuangan macet, pembeli pinjaman harus menanggung risiko kerugian penuh. Secara khusus, pembeli tidak dapat mengembalikan pinjaman macet kepada penjual atau bank asal. Risiko terkait dengan penjualan pinjaman. Misalkan, pinjaman dijual dengan jaminan. Kemudian, penjualan pinjaman menghadirkan risiko kredit kontingensi jangka panjang kepada penjual. Pada dasarnya, pembeli pinjaman memiliki opsi jangka panjang untuk mengembalikan pinjaman kepada penjual yang dapat digunakan pembeli jika kualitas kredit dari pinjaman yang diberikan memburuk. Lembaga keuangan bersedia menjual pinjaman tersebut karena mereka mendapatkan harga yang lebih baik dan karena memungkinkan untuk menghapus aset dari neraca mereka. Lembaga keuangan lebih mungkin untuk menjual pinjaman tersebut dengan jaminan jika peminjam pinjaman memiliki reputasi kredit yang baik. Ketika suku bunga meningkat, ada kemungkinan yang lebih tinggi dari default pinjaman, dan kemungkinan yang lebih tinggi lembaga keuangan harus membeli kembali sebagian dari pinjaman. Peminjam dengan reputasi kredit yang baik akan lebih kecil kemungkinannya untuk gagal bayar. Pada kenyataannya, sifat resource atau non-resource dari penjualan pinjaman sering ambigu. Misalnya, beberapa orang berpendapat bahwa lembaga keuangan pada umumnya bersedia untuk membeli kembali pinjaman tanpa jaminan yang buruk untuk menjaga reputasi mereka di mata pelanggan. Jelas, masalah reputasi dapat memperpanjang ukuran kewajiban kontingensi lembaga keuangan yang menjual untuk kegiatan off balance sheet. Risiko non-schedule atau risiko tidak terjadwal di luar neraca.
Sejauh ini, kita telah melihat 5 aktivitas off-balance sheet yang berbeda yang harus dilaporkan oleh bank dan kepada Federal Reserve setiap kuartal sebagai bagian dari jadwal dari laporan panggilan. Perusahaan asuransi dan bank investasi juga terlibat dalam transaksi berjangka, forward, swap, dan opsi dari berbagai bentuk. Asuransi jiwa sangat berat terlibat dalam membuat komitmen pinjaman dalam hipotek komersial. Perusahaan properti korban menanggung sejumlah besar jaminan keuangan, dan bank investasi terlibat dalam perdagangan sekuritas yang diterbitkan. 5 aktivitas yang baru saja dibahas bukan satu-satunya aktivitas dari off-balance sheet yang dapat menimbulkan kewajiban atau risiko kontingensi bagi lembaga keuangan. Selanjutnya, akan diperkenalkan secara singkat 2 aktivitas lainnya yang dapat menciptakannya. Yang pertama, ada risiko penyelesaian. Fitur penting dari risiko penyelesaian adalah bahwa lembaga keuangan terkena risiko kredit dalam sehari atau intraday yang tidak muncul di neraca. Neraca paling baik hanya merangkum posisi penutupan akhir hari atau pembukuan lembaga keuangan. Selanjutnya adalah risiko afiliasi. Kegagalan sebuah perusahaan afiliasi atau bank membebankan risiko afiliasi pada bank lain dalam struktur perusahaan induk dalam beberapa cara. Selanjutnya, peran aktivitas off-balance sheet dalam mengurangi risiko. Regulasi kegiatan off-balance sheet harus mengenali efek positif dari instrumen ini dalam membantu memperbaiki total exposure lembaga keuangan. Selain itu, biaya dari kegiatan off-balance sheet menyediakan sumber utama pendapatan non-bunga bagi banyak lembaga keuangan, terutama lembaga keuangan terbesar dan paling layak untuk dikreditkan. Jadi, jika dikelola hati-hati, peningkatan pendapatan off-balance sheet berpotensi dapat mengkompensasi peningkatan exposure risiko off-balance sheet dan benar-benar mengurangi kemungkinan kebangkrutan untuk beberapa lembaga keuangan. Bab ini menunjukkan bahwa kekayaan bersih atau nilai ekonomi lembaga keuangan yang terkait tidak hanya dengan nilai aktivitas tradisional di neraca, tetapi juga dengan nilai aset dan kewajiban kontingensi dari aktivitas di luar neraca. Risiko dan pengembalian beberapa item di luar neraca dibahas secara rinci. Ada komitmen pinjaman, letter of credit, yang komersial dan standby, kontrak derivatif seperti futures, opsi dan swap, pembelian ke depan, penjualan surat berharga pada saat diterbitkan, dan pinjaman yang dijual. Dalam semua kasus, jelas bahwa instrumen ini memiliki dampak besar pada profitabilitas dan risiko lembaga keuangan di masa depan. 2 risiko lain yang terkait dengan aktivitas ini atau aktivitas di luar neraca, yaitu ada risiko penyelesaian dan risiko afiliasi. Sehingga bab ini menyimpulkan dengan menunjukkan bahwa meskipun aktivitas di luar neraca dapat meningkatkan risiko, aktivitas tersebut juga dapat digunakan untuk melindungi nilai exposure di dalam neraca, yang menghasilkan risiko yang lebih rendah serta menghasilkan pendapatan biaya bagi lembaga keuangan. Sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.